Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua pemberian dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita melanjutkan pembahasan adab terhadap jiwa, adab terhadap diri sendiri, adab terhadap nafsu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim senantiasa dia memberikan pengajaran terhadap dirinya, terhadap jiwanya, berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan dan mensucikannya, karena seorang mukmin tentu dia yang lebih utama untuk membersihkan dan mensucikan jiwanya. Maka seorang mukmin dia menempuh jalan dengan memiliki adab-adab yang bisa membersihkan dan mensucikan jiwanya, sebagaimana dia menjauhi berbagai hal yang bisa mengotori dan merusak jiwa tersebut, baik itu dari segala bentuk keyakinan-keyakinan yang menyimpang, perkataan-perkataan, pernyataan, ungkapan yang buruk, demikian pula amal perbuatan yang merupakan pelanggaran. Seorang mukmin senantiasa bermujahadah sekuat tenaga untuk mengendalikan jiwanya siang dan malam, senantiasa mengkoreksi, bermuhasabah di setiap waktu terhadap jiwanya. Maka dia mendorong jiwanya, dirinya, nafsunya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, memotivasinya untuk melakukan ketaatan-ketaatan, sebagaimana seorang mukmin mengarahkan dan memalingkan jiwanya dari keburukan dan kerusakan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin senantiasa dia memberikan pengajaran terhadap jiwanya. Beberapa hal yang ditempuh oleh seorang mukmin untuk bisa membantu bagi dirinya untuk memberikan pengajaran terhadap jiwa dan nafsunya.
Yang pertama, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan satu bentuk adab terhadap jiwa. Satu bentuk adab yang sangat memberikan pengaruh besar bagi jiwa dan diri seorang mukmin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama memberikan beberapa syarat untuk taubat. Syarat-syarat taubat di antaranya adalah yang seperti disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau menyebutkan ada 3 syarat taubat. Yang pertama adalah al-iqla'u, yaitu melepaskan jiwa dan diri tersebut dari semua dosa atau dosa yang ditaubatinya. Kemudian yang kedua adalah an-nadmu, yaitu menyesal terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan. Itu penyesalan diri, penyesalan jiwa terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah al-azmu, yaitu bertekad kuat pada diri untuk tidak kembali mengulangi dosa-dosa yang telah dilakukan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah syarat taubat yang sekaligus ya ini merupakan bentuk definisi atau definisi dari taubat itu, yaitu melepaskan diri dari segala bentuk dosa dan kemaksiatan, kemudian menyesal terhadap dosa-dosa yang dilakukan, lalu bertekad untuk tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tentu tidaklah hal tersebut dinyatakan sebagai bentuk taubat. Bila hal ini tidak terpenuhi, maka tidak terpenuhi tentunya syarat tersebut dan tidak dinyatakan sebagai bentuk taubat. Syarat yang pertama adalah melepaskan diri dari dosa-dosa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana seseorang itu dinyatakan bertobat kepada Allah dari dosa sementara dia belum melepaskan diri dari dosa tersebut. Seorang pelaku judi dikatakan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun masih dia berinteraksi dengan judi. Bagaimana seseorang itu bisa dikatakan taubat dari riba sementara masih dia berkecimpung bekerja di tempat atau di lembaga-lembaga yang berbasis ribawi? Demikian. Bagaimana seseorang bisa dikatakan dia taubat dari dosa perzinahan sementara dia masih memiliki hubungan dengan lawan jenisnya yang itu bukan suaminya, yang itu bukan istrinya? Bagaimana bisa dikatakan taubat bila ternyata dia masih minum minuman keras? Bertobat dari minuman keras sementara dia masih membawa minuman keras, masih berinteraksi dengan minuman keras, menjual minuman keras, membelikan untuk orang atau berdagang menjadikan minuman keras sebagai barang dagangannya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi
Syarat pertama dari taubat itu adalah al-iqla'u atau at-takhalli, yaitu melepaskan diri, menjauhkan diri jiwa dan diri dari dosa-dosa, setiap dosa yang ditaubati tersebut, kemaksiatan-kemaksiatan. Syarat yang kedua para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah menyesal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-nadmu taubatun. Penyesalan itu merupakan taubat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, syarat taubat adalah menyesal, penyesalan jiwa dan diri terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan. Ada penyesalan yang sangat mendalam pada diri atau jiwa seorang hamba yang dia telah melakukan dosa tersebut. Nah, itu merupakan bentuk taubat kepada Allah. Ya, bagaimana dikatakan seseorang itu bertobat dari dosa yang ternyata dia masih berbangga dengan dosa tersebut. Dia masih enjoy dan biasa saja ketika menceritakan dosa-dosanya. Tidak ada seolah-olah perasaan penyesalan dalam dirinya. Tidak ada tampak pada ungkapannya penyesalan dari dirinya. Ya. Bahkan orang-orang sekitar, bahkan orang-orang yang dia cintai ketika berinteraksi dengan dosa tersebut, ya, dia pun tidak melarangnya. Tidak ada tampak penyesalan pada dirinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya penyesalan ya, ini merupakan salah satu ciri khas atau syarat untuk diterimanya sebuah taubat. Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, menyesal, penyesalan diri dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, syarat yang ketiga yaitu bertekad kuat, bertekad pada diri untuk tidak mengulangi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, syarat taubat berikutnya adalah tekad kuat dalam diri untuk tidak mengulangi, walaupun barangkali dia akan terjatuh kembali ke dalam dosa tersebut. Disebabkan karena kelalaiannya, disebabkan karena lingkungannya, disebabkan karena pergaulannya yang mungkin ya dia tidak menyadarinya. Namun ya ternyata dorongan nafsu, demikian pula syaitan yang menguasai dirinya sehingga dia jatuh kembali kepada dosa yang sama yang pernah ditaubatinya. Namun apabila pernah dalam dirinya bahwasanya dia memiliki tekad yang kuat untuk memang menjauhi dosa-dosa tersebut, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, maka insyaallah taala taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena bisa jadi ya, setelah seseorang memiliki tekad yang kuat, ternyata tanpa disadari dia terjebak dalam satu lingkungan yang menggiringnya untuk tanpa disadari atau dengan sadar namun lalai dia terjatuh kembali kepada dosa yang sama. Maka hal ini tidaklah menggugurkan taubat sebelumnya, namun dibutuhkan setelah itu untuk taubat di waktu berikutnya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya jangan pernah kita tertipu oleh syaitan yang menyatakan bahwa tidak ada taubat berkali-kali. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka ketahuilah tipu daya syaitan ini terbantahkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda,
kullu bani Adam khata wa khairu khata'in tawwabun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam, kullu bani Adam khata wa khairu khata'in tawwabun. Setiap anak Adam, anak manusia maksudnya, adalah pelaku kesalahan. Khata, perhatikan di sini disebutkan khata dalam bentuk ya wazan fa'al. Ini adalah sighah mubalaghah, yaitu berlebihan di dalam melakukan kesalahan. Disebutkan di sini ya dengan bentuk ya berlebihan dalam kesalahan. Di antara bentuk berlebihan di dalam berbuat kesalahan adalah mengulangi kesalahan yang sama di waktu berikutnya. Kemudian Rasulullah menyebutkan wa khairu khatta'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan yang berlebihan tersebut at-tawwabun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, at-tawwabun ya, yaitu orang yang tawab, berlebihan di dalam bertobat. Bagaimana bentuk berlebihan dalam taubat? Yaitu mengulangi taubat-taubatnya. Nah seperti itu, walaupun terhadap dosa yang sama. Demikian. Nah ini bantahan yang jelas lagi gamblang ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang syubhat syaitan, tipu daya syaitan yang sangat mungkin menyesatkan manusia agar dia tidak bertobat kepada Allah setelah dia jatuh kepada dosa yang sama. Ya, tidak ada taubat bagimu. Mungkin demikian kata syaitan. Nah ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ad-Darimi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan ini hadis yang hasan ya. Hadis yang hasan yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 4515. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, lebih-lebih ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala ya, masih membuka pintu taubat tersebut, masih membuka pintu taubat tersebut bagi individu, setiap individu manusia. Maka pintu taubat itu terbuka bagi dirinya selama nyawa itu belum di kerongkongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nyawa itu belum ghargharah, yaitu berada di kerongkongan. Demikian. Baik, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar dengan derajat yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 1903. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, taubat ini merupakan bentuk adab terhadap diri pribadi, merupakan adab terhadap jiwa kita. Demikian. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang tulus, taubat yang nasuha, yang tulus, yang benar. Mudah-mudahan Rabb kalian Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertaubat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita untuk bisa bertaubat dengan taubatan nasuha. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga-surganya yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai yang begitu indah. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah juga berfirman di dalam surah An-Nur ayat 31, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya wahai orang-orang beriman agar kalian beruntung. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, taubat ini luar biasa para hamba Allah. Siapa saja menyambut taubat, kembali kepada jalan taubat, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi rukun-rukun atau syarat-syarat taubat. Meninggalkan, melepaskan diri, menghindarkan diri dari dosa-dosa, menyesal terhadap dosa-dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya di waktu berikutnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, taubat seperti ini para hamba Allah, ini merupakan ciri orang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang beriman. Dan ini merupakan keberuntungan. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Dan bentuk keberuntungan tersebut adalah Allah menghapuskan dosa-dosa, sehingga dengannya Allah tidak menyiksa dan memberikan azab kepada para pendosa dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan berikutnya. Dan Allah dengan taubat itu memasukkan ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai yang indah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertaubat kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dalam pembahasan zikir dan doa di nomor urut hadis 42. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayyuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marratin. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Masya Allah. Ya. Rasulullah itu, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, adalah hamba yang dijaga dari dosa. Maksudnya adalah diampuni dosa yang telah berlalu dan akan datang, sehingga beliau tidak memiliki dosa. Itu maksud dari dijaga dari dosa, maksum dari dosa. Diampuni dosa-dosa beliau yang telah berlalu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyirah ayat 2, "Wa wada'na 'anka wizra." Wa wada'na 'anka wizra. Kami gugurkan darimu dosa-dosamu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dosa-dosa yang telah berlalu dan akan datang itu diampuni oleh Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak memiliki dosa. Namun ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tidak memiliki dosa pun beliau masih bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Tidakkah kita malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Tidakkah kita beradab terhadap diri sendiri dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita rela kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau saja yang sudah diampuni dosa yang telah berlalu dan akan datang, beliau masih bertobat kepada Allah. Apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah dalam bentuk riya, pamer kepada umatnya, tapi memberikan motivasi kepada umatnya bahwa beliau saja yang tidak memiliki dosa, maksudnya sudah diampuni dosa yang telah berlalu dan akan datang, beliau masih bertobat. Ya. Karena memang taubat ini para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Sementara Nabi SAW adalah penghulu orang beriman, maka beliau harus memenuhi panggilan Allah untuk bertobat. Bertobat. Ya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mestinya lebih banyak ketimbang tobatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 100 itu. Mengapa? Karena kita memiliki dosa. Bahkan dosa kita mungkin lebih daripada 100 dalam sehari. Dosa mata. Bahkan bila dilihat ya dari sisi potensi mata yang berdosa ini, masya Allah, mungkin banyak sekali ya dosa-dosa disebabkan oleh mata. Melihat aurat lawan jenis yang itu belum ditaubati, dan itu tidak hanya satu, mungkin berkali-kali. Lebih-lebih orang yang memiliki aktivitas di luar rumah, lebih-lebih orang yang berselancar di dunia maya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sangat pantas kita bertobat kepada Allah lebih daripada 100 kali. Lebih dari taubatnya Nabi SAW. Setiap dosa itu wajib ditobati agar kita tidak disiksa, karena dosa itu akan menghantarkan kepada siksa bila tidak diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian. Malu kita kepada Nabi SAW. Dalam hadis yang lain yang mirip dengan hadis ini juga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min 70 marratan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku benar-benar bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya aku benar-benar memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya, fil yaumi, dalam sehari, aksar min 70 marratan, lebih daripada 70 kali." Dalam hadis ini disebutkan dengan diiringi istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat kepada Allah. Jadi memohon ampun sekaligus bertobat kepada Allah dalam sehari lebih daripada 70 kali. Mestinya kita lebih lagi demikian. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Demikian. Ya. Beradablah dengan diri sendiri. Beradablah dengan jiwa. Karena dengan taubat itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan menghilangkan kotoran-kotoran pada jiwa, sekaligus menghapuskan sebab datangnya siksa bagi jiwa diri kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, itu adab kepada diri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan kebaikan yang akan menghapuskan kesalahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal hasanati yudhibnas sayyiati. Allah berfirman di dalam surah Hud ayat 114,
Allah mengatakan yang artinya sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dan menghilangkan keburukan-keburukan, dosa-dosa. Di antara kebaikan tersebut adalah taubat kepada Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dengan derajat yang hasan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringkanlah dosa, keburukan itu yang pernah dilakukan dengan kebaikan, pasti menghapuskannya. Dan bergaulah dengan sesama dengan akhlak mulia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mengiringkan keburukan dosa yang pernah dilakukan dengan kebaikan, di antaranya adalah dengan mengiringkan keburukan itu dengan taubat, istighfar, pasti akan menghapuskannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa bertaubat dengan taubatan nasuha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan dan penghapusan dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung dengan dimasukkan kita ke dalam surganya. Yang luas surga itu seluas langit dan bumi, yang dari bawahnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di waktu berikutnya. Kita buka sesi soal jawab bagi siapa saja yang ingin bertanya. Silahkan layangkan ya pertanyaan para pemirsa sekalian lewat tulisan chattingan WhatsApp di nomor 082288886630. Ada pertanyaan, Ustadz, bolehkah membayar bunga dari hutang? Membayar bunga dari hutang. Baik. Dan apakah boleh membantu orang lain dengan memberikan infak atau menghutangi seseorang untuk membayar hutang beserta bunganya? Bismillah. Seseorang yang berhutang dengan cara ribawi, yang dituntut dia untuk membayar pokok dari hutangnya plus dengan bunganya atau ribanya. Tentunya transaksi ini adalah transaksi hutang piutang yang menarik keuntungan, tentunya adalah transaksi riba, dan pelakunya ini telah melakukan dosa besar. Apabila ingin membantu orang seperti ini, maka pastikan beberapa hal berikut ini. Pertama adalah orang tersebut telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut ya itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dari dosa ribanya agar dia ya meninggalkan riba tersebut, lalu dia menyesal dan dia tidak mengulangi di waktu mendatang. Sehingga bantuan untuk melunasi atau memberikan hutang kepadanya, bentuk bantuan tersebut tidak menolong dia dalam dosa riba. Seperti itu. Baik.
Ini yang pertama. Pastikan orang tersebut bertobat. Yang kedua adalah ya, pastikan bantuan tersebut adalah bantuan untuk membayar pokok dari hutangnya terlebih dahulu. Pastikan bantuan tersebut adalah bantuan untuk membayar pokok ya hutang terlebih dahulu. Ya. Apakah dengan memberikan hutang atau dengan cara memberikan infak kepadanya, sedekah dan seterusnya. Demikian, ya. Berikutnya adalah pastikan bahwasanya pembayaran terhadap hutang plus dengan bunganya tersebut ya, itu bila ditangguhkan penyelesaian pembayarannya ini akan memberikan mudarat besar. Seperti contohnya adalah kezaliman pada orang yang berhutang tersebut dengan hangusnya atau lenyapnya jaminannya, gadaiannya. Seperti contohnya mungkin yang menjadi gadaian atau jaminan tersebut adalah rumah, tanah, ya. Begitu juga mobil atau yang semisalnya hangus sia-sia. Maka untuk mengurangi kemudaratan tersebut maka diberi bantuan, apakah dengan cara hutang atau infak atau sedekah kepadanya untuk melunasinya, baik itu hutang pokoknya maupun beserta dengan bunganya. Berikutnya ini bukan bukan merupakan kita katakan syarat ya, tapi kita katakan ini sebagai tambahan ya. Diupayakan untuk bisa menjadi orang yang memperantarai untuk pengurangan bunga ya. Jadi diupayakan untuk bisa ya mengurangi bunga tersebut, bahkan menihilkan bunga. Ya, jadi ini kalau mampu atau bisa untuk dilakukan ya, tentunya dengan cara melakukan negosiasi. Jadi bahasanya adalah menjadi negosiator begitu ya. Bagi orang yang berhutang tersebut kepada pihak yang memberi piutang agar cukup hanya melunasi hutang pokoknya saja atau pokok dari hutang tersebut ya, tanpa harus memberikan bunganya. Karena ini sudah kita katakan macet ya, kredit macet, atau kita katakan ini macet dalam pembayarannya, tidak bisa untuk ya membayar lagi secara bertahap. Demikian ya. Maka dikurangi atau bahkan dihapuskan sama sekali ya bunganya. Nah, ini diupayakan demikian, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, izin bertanya mengenai zakat. Kasusnya A berhutang uang kepada si B senilai sekilo emas, dengan akad pembayaran juga dengan sekilo emas untuk modal usaha. Dari modal tersebut diputar untuk barang-barang jualan. Jadi ada barang dan uang yang ditabung hasil jualan tersebut. Di akad juga disebutkan nanti zakatnya A yang membayar tiap tahunnya. Pertanyaannya, apakah si B yang
berhutang uang sekilo emas tersebut wajib berzakat, ataukah hanya A, si peminjam saja, atau si berhutang saja, yang memberikan penghutang saja yang mengeluarkan zakatnya. Nah, kita ulangi ya. Jadi yang berhutang ini adalah si A, tapi dengan sekilo emas, ya, demikian. Tapi dibuat usaha, ya. Kemudian dijadikan modal usaha. Kemudian disepakati bahwasanya nanti si A yang mengeluarkan zakatnya setiap tahunnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada ketidakjelasan di dalam pertanyaan. Yang pertama, atau ketidakjelasan tersebut, ya, hutang tersebut berupa uang ataukah berupa emas? Ini dia. Ini yang jadi masalah, ya. Hutang tersebut berupa uang atau emas. Nah, perlu diketahui, ya, tidak boleh, ya, berhutang emas kemudian nanti diikat dengan pembayaran uang, kecuali, ya, dengan pembayaran uang tersebut dengan harga emas di waktu pembayaran, seperti itu. Tidak boleh ditetapkan, ya, contohnya memberikan emas sekilo emas lantas dinilai dengan uang, ya, emas tersebut di saat penyerahan itu, dan orang itu dinyatakan telah berhutang sekian, ya, sekian ratus juta, kita katakan demikian, ya. Nah, tidak boleh demikian. Ya, kalau berhutang emas, ketika diberikan emas maka emas, ketika berhutang uang diberikan uang, maka dengan uang itu asalnya. Tidak boleh berhutang uang lantas dikatakan ini, ya, berhutang emas sekian. Tidak boleh, kecuali nanti katakan gitu, ya, kita katakan berhutang uang 100 juta, diberikan uang 100 juta. Ya, lalu disebutkan bahwasanya ini adalah, ya, berhutang 100 gram emas. Ini keliru besar ketika dikatakan diserahkan uang namun dikatakan ini berhutang 100 gram emas. Ini sebuah kesalahan, ya. Ini adalah jual beli emas dengan cara terhutang. Ini tidak boleh, ya. Baik, ya. Maka kita katakan, ya, katakanlah, ya, kita buat satu yang jelas bahwasanya ini hutangnya adalah 1 kilogram emas. Baik. Jadi emas yang diserahkan 1 kilo. Kemudian diputar. Dalam bentuk akadnya adalah hutang. Maka siapakah yang wajib untuk membayarkan hutang? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Perlu diketahui bahwasanya si B sebagai pemberi hutang emas tersebut tidaklah wajib untuk membayarkan zakat dari hartanya, karena hartanya itu tidak dimiliki secara sempurna. Maka wajib bagi dirinya si B tersebut untuk membayar zakatnya itu setelah dia menerima pembayaran hutang emas tersebut, ya. Maka setelah itulah dia akan, ya, diberikan kewajiban atau dijatuhi kewajiban untuk, ya, membayar zakat emasnya, ya. Tentunya apabila itu telah berlalu 1 tahun atau lebih, demikian, ya. Adapun bagi si A yang mengelola, ya, emas tersebut untuk modal usahanya dan dia berhutang, maka kewajiban dia adalah untuk menzakati, mengeluarkan zakat perniagaannya, ya, zakat perniagaannya. Demikian. Zakat perniagaan tersebut maka ini dikeluarkan setiap tahunnya. Ya, apabila telah terpenuhi 2 syaratnya, itu syarat nisab, ya, yaitu harta, batas minimal harta yang wajib dizakati. Kemudian syarat kedua adalah
telah berlalu 1 tahun, demikian ya. Adapun 1 kilogram emas maka ini sudah lewat ya nisabnya, maka modal seperti ini sudah termasuk adalah bagian dari syarat yang sudah terpenuhi dari zakat perniagaan tersebut, demikian ya. Maka kita ulangi, si A dalam hal ini hanya berkewajiban membayar zakat perniagaan. Adapun si B maka dia membayar zakatnya itu setelah diterimanya ya, dikembalikannya ya emas senilai 1 kilo tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita cukupkan pembahasan ya kajian kita pada pertemuan kali ini karena telah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara-saudara seiman semuanya, mari kita berdonasi ya untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana adalah 3,5 sekian miliar rupiah. Miliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya, salurkan ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode Bank 451, dan di layar kaca Anda ini bisa Anda lihat ya bila Anda ingin berdonasi. Baik, semoga bermanfaat dan semoga termotivasi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.